Yo, Sobat Maritim. Pernah dengar nggak kalau leluhur kita dulu adalah penguasa laut yang handal? Bukan cuma mitos atau lagu anak-anak loh. Beneran, nenek moyang kita tuh udah berlayar ke negeri jauh. Bahkan sebelum bangsa Arab atau Cina berani ngarungi lautan luas. Gimana ceritanya Nusantara yang dulu jadi jagoan laut, sekarang malah kalah pamor sama Bali? Tenang, kita bakal bahas semuanya di sini. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Let's go! Kalian tahu nggak? Jalur sutra laut yang terkenal itu ternyata bukan dibangun bangsa India atau Cina, tapi justru oleh pelaut-pelaut Nusantara. Waktu India dan Cina masih sibuk jualan teh dan sutra, pelaut kita udah asik bolak-balik lewat Selat Malaka buat dagang. Bayangin, kapal mereka udah canggih banget, punya layar yang bisa diputer-puter kayak spinner modern. Canggih, kan? Di abad ke-10, Cina baru bisa bikin kapal gede, tapi pelaut kita udah sampai ke Arab duluan. Orang Arab yang pertama kali ketemu pelaut Melayu mungkin mikir, wah siapa nih? Kok udah sampai sini duluan? Pokoknya, sebelum mereka punya Google Maps, pelaut kita udah hafal laut, lepas kayak hafal nama mantan. Nah, dulu itu rempah-rempah kita kayak Bitcoin versi kuno. Pala, cengkeh, lada, semuanya laku keras di Eropa. Para pedagang dari Belanda, Inggris, dan Portugis sampai rebutan buat dapat akses langsung ke Nusantara. Tapi, pelaut kita nggak gampang dibodohin sob. Mereka jago ngatur jalur dagang, dan lewat tangan mereka lah India dan Cina terhubung. Yang lebih keren, kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit tumbuh besar gara-gara kontrol atas jalur laut. Pelaut Nusantara udah kayak kurir ekspres. Bedanya, nggak pakai paket kilat, tapi barangnya tetap sampai dengan aman. Kalau sampai ada paket nyasar, mungkin itu masalah ombak, bukan sistem navigasinya. Nah, lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut itu ternyata bukan sekadar lagu anak-anak. Itu fakta sejarah. Dan hampir setiap orang di Nusantara punya hubungan kuat sama laut. Dari nelayan kecil sampai armada kapal besar, laut adalah bagian penting dari identitas kita. Coba bayangin, di masa lalu, kapal kita udah masuk buku sejarah Tiongkok. Mereka bilang, kapal kita gede, kuat, dan layarnya bisa diputer-puter. Kayaknya orang Tiongkok waktu itu sampai bingung. Ini kapal Nusantara apa transformer ya? Pelaut kita bahkan udah nongkrong di pelabuhan Arab sebelum mereka ngerti gimana cara berlayar. Jelas kan, kita lebih dulu jadi raja laut. Tapi kenapa ya? Sekarang cerita soal pelaut Nusantara nggak seterkenal dulu. Malah Bali yang lebih dikenal dunia, padahal kalau kita gali sejarahnya, Nusantara punya potensi besar buat wisata maritim. Bayangin, kalau turis asing bisa belajar navigasi ala pelaut Nusantara atau ikutan festival kapal tradisional. Keren banget kan? Lupakan Titanic, di sini ada kapal layar Nusantara yang nggak akan karam. Oke, sobat, ada beberapa pelajaran penting nih dari sejarah maritim kita. Pertama, kita harus ingat dan bangga dengan sejarah nenek moyang kita sebagai pelaut hebat. Kedua, identitas maritim ini harus kita jaga. Jangan sampai dunia cuma tahu Bali. Padahal Nusantara punya kekayaan laut dan sejarah yang luar biasa. Dan terakhir, yuk kita mulai lagi ngehidupin kebanggaan maritim kita. Bukan cuma buat wisata, tapi buat ngenalin sejarah kita ke dunia. Siapa tahu sob, nanti ada turis bule yang pengen belajar jadi pelaut ala Nusantara. Nusantara lebih dari sekadar kerajaan rempah. Jangan salah, Sobat Maritim, Nusantara bukan cuma terkenal karena rempah-rempah doang. Di setiap pelabuhan kita, bukan cuma lada dan pala yang berpindah tangan, tapi juga ilmu, budaya, dan teknologi. Pedagang dari India dan Cina belajar banyak dari pelaut kita, mulai dari sistem navigasi hingga teknik pembuatan kapal kayu. Bahkan, beberapa sumber sejarah Tiongkok mencatat, pelaut dari selatan alias dari Nusantara, punya kapal yang lebih tangguh dibanding kapal lokal mereka. Makanya, banyak yang bilang,
Kalau mau ngomongin jalur sutra laut, ya jangan lupakan pelaut Nusantara. Kebayang nggak sih Sob, kalau zaman dulu ada sistem bintang 5 buat kapten kapal, pasti kapten dari Nusantara dapat rating tertinggi. Pelayanan ramah, kapal kuat, bawa rempah bonus, sambal terasi. Misteri hilangnya kebesaran maritim Nusantara. Nah, pertanyaan penting, kenapa kejayaan maritim kita bisa hilang? Sejarah mencatat beberapa faktor yang bikin kita kehilangan kendali atas laut kita sendiri. Salah satunya adalah masuknya penjajah Eropa yang pelan-pelan ngambil alih jalur perdagangan kita. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit mulai melemah, dan kolonialisme bikin kita lebih fokus ke darat daripada laut. Belum lagi, muncul kebijakan dari Belanda yang melarang orang lokal bikin kapal besar. Alhasil, pelaut kita jadi kehilangan kekuatan di lautan. Ironis kan? Bangsa yang dulu dikenal sebagai penguasa laut, akhirnya malah terdampar di daratan sendiri. Bayangin Sob, dari raja lautan kita berubah jadi nelayan kecil yang cuma bisa ngeliatin kapal besar melintas dari kejauhan. Sedih ya? Kebangkitan maritim di zaman modern. Tapi jangan khawatir sobat, semangat maritim Nusantara mulai bangkit lagi di zaman modern ini. Pemerintah dan komunitas lokal udah mulai memperbaiki sektor maritim kita. Banyak juga festival kapal layar tradisional yang diadakan buat ngingetin kita akan kejayaan masa lalu. Bahkan, sekarang ada kampanye besar-besaran buat ngenalin Indonesia sebagai negara maritim. Dan ribuan pulau, kita punya potensi besar buat jadi pusat maritim dunia lagi. Siap-siap Sob, jangan kaget kalau nanti kapal layar tradisional kita muncul di ajang internasional kayak Olimpiade Maritim. Laut adalah? Ingat Sob, laut bukan cuma soal pemandangan indah dan ikan-ikan lucu. Laut adalah bagian dari identitas kita. Kita bukan cuma bangsa daratan, tapi juga bangsa lautan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau punya cerita tentang laut. Cerita tentang pelaut yang berlayar tanpa takut badai. Cerita tentang kapal-kapal yang membawa harapan dan masa depan. Itulah kita, bangsa yang enggak pernah takut menghadapi gelombang. Jadi, yuk kita rawat laut kita, jaga kebersihannya, dan hidupkan lagi semangat maritim kita. Bukan cuma buat kita sendiri, tapi buat generasi yang akan datang. Biar anak cucu kita tahu bahwa mereka berasal dari bangsa pelaut yang hebat. Peran laut dalam kehidupan sosial dan budaya Nusantara. Sobat, laut itu bukan sekadar jalur perdagangan atau tempat menangkap ikan, tapi juga bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya kita. Banyak tradisi Nusantara yang terinspirasi langsung dari laut. Contohnya, tradisi Pax Petik Laut di Banyuwangi, di mana nelayan mengadakan upacara syukur dengan melarung sesaji ke laut. Atau Pacu Jalur Pudziwers di Riau, lomba dayung kapal tradisional yang jadi simbol semangat gotong royong. Laut juga jadi inspirasi buat seni dan cerita rakyat kita. Misalnya, legenda Nyai Roro Kidul yang dipercaya sebagai Ratu Pantai Selatan. Cerita ini nggak cuman bikin bulu kuduk merinding, tapi juga nunjukin betapa eratnya masyarakat dengan alam laut. Jadi, ingat ya Sob, kalau ke Pantai Selatan jangan lupa ucapin salam. Siapa tahu Nyai Roro Kidul ngintip dari ombak. Laut bukan cuma tempat cari ikan, ini rumah kedua kita. Kompetisi Maritim Internasional, mimpi yang mulai terwujud. Kita harus bangga Sob, karena pelaut-pelaut modern Indonesia udah mulai menunjukkan taringnya di kancah internasional. Dari balap perahu layar sampai riset kelautan, Indonesia mulai dikenal sebagai kekuatan maritim masa kini. Bayangin Sob, gimana serunya kalau suatu hari kita punya Olimpiade Maritim. Ada lomba balap perahu pinisi, adu cepat nelayan menangkap tuna, dan kompetisi menyelam paling dalam. Kebayang nggak tuh? Atlet kita pasti siap bersaing sambil nyanyi lagu
nenek moyangku seorang pelaut. Dan jangan lupa, medali emasnya nanti pasti bentuk jangkar atau ikan, biar makin maritim banget, menuju Indonesia sebagai Raja Lautan Dunia. Laut dan generasi muda, tantangan dan peluang. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya generasi muda kita nggak cuma tahu laut lewat Instagram, tapi juga peduli dan terlibat langsung? Ini PR besar buat kita semua. Sayang banget kalau laut kita cuma jadi tempat selfie, padahal di sana ada banyak peluang buat berkembang. Industri perikanan, pariwisata bahari, hingga riset kelautan, semuanya nunggu disentuh sama anak muda kreatif. Kalian tahu nggak sih Sob, kalau di Laut Indonesia ada lebih dari 10 juta jenis biota laut tiger. Itu artinya masih banyak misteri dan potensi yang bisa kita gali. Jadi, yuk anak muda Indonesia, mari kita balik lagi ke laut. Siapa tahu di sana kalian bukan cuma nemu ikan, tapi juga nemu jodoh. Hehehe. Laut bukan cuma tempat kerja, tapi tempat berkarya. Melawan ancaman modern, polusi dan kerusakan laut. Sayangnya, Sobat Maritim, laut kita nggak cuma punya cerita bahagia. Di balik keindahannya, ada ancaman serius. Polusi dan kerusakan ekosistem. Sampah plastik udah jadi masalah besar. Tiap tahun, jutaan ton plastik nyangkut di laut kita. Banyak biota laut yang terancam, mulai dari penyu sampai terumbu karang yang rusak. Sob, masa kita tegas sih ngerusak laut yang udah jadi rumah dan sumber kehidupan kita? Kalau gini terus, gimana nasib generasi berikutnya? Tapi jangan sedih. Banyak komunitas yang udah mulai bergerak buat bersihin laut dan pantai. Mulai dari gerakan pantai bersih, sampai diving for trash. Ini bukti bahwa masih banyak orang yang peduli dan mau jaga laut kita. Yuk, kita ikut kontribusi. Nggak perlu nunggu jadi nelayan buat peduli laut. Cukup mulai dari nggak buang sampah sembarangan dan belajar mencintai alam sekitar kita. Cintai laut, cintai masa depan. Impian Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sob, dengan segala potensi yang kita punya, Indonesia punya mimpi besar. Jadi poros maritim dunia. Bukan cuman omong kosong loh. Pemerintah udah mulai membangun infrastruktur pelabuhan, memperkuat armada laut, dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Bayangin, suatu hari nanti, setiap pelabuhan di Indonesia akan jadi pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari seluruh dunia bakal mampir ke sini. Dan nama Indonesia kembali dikenal sebagai penguasa laut. Ingat, Sobat, mimpi ini nggak akan terwujud kalau kita cuma diam. Dibutuhkan kerja keras, semangat, dan rasa cinta kita pada laut. Kita harus tunjukin pada dunia bahwa Indonesia bukan cuma tempat liburan, tapi juga pusat maritim dunia. Penutup, mari berlayar menuju masa depan. Sob, perjalanan kita emang panjang, tapi kita udah mulai melangkah. Dengan semua potensi alam dan semangat yang kita punya, Indonesia bisa jadi negara maritim terkuat di dunia. Laut bukan cuma masa lalu kita, tapi juga masa depan kita. Jadi mari kita berlayar bersama-sama menuju masa depan yang cerah. Pegang kemudi dengan teguh, jangan takut badai, dan selalu ingat bahwa kita adalah bangsa pelaut yang hebat. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, Sobat Maritim. Jangan lupa like, komen, dan share ya, biar makin banyak yang tahu tentang potensi besar bangsa kita. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Let's sail to the future.